Dalam memoir, Bung Hatta melukiskan peristiwa tersebut. Suatu waktu aku dengar bahwa Soekarno akan kawin lagi dengan bekas anak didiknya di Bengkulu yang namanya sudah dia ubah menjadi Fatmawati. Alasannya, Ibu Inggi tidak bisa mempunyai anak sehingga Soekarno ingin mempunyai keturunan. Setelah perceraian dengan Inggit berlangsung, Bung Karno menikah dengan Fatmawati. 10 tahun kemudian ketika perkawinan mereka telah menghasilkan 5 anak, selaku First Lady sekaligus penentang poligami, Fatmawati memutuskan meninggalkan istana tanpa bercerai. Langkah tersebut dia lakukan sesudah berita perkawinan Bung Karno dengan Hartini terbongkar. Bersama putra sulungnya Guntur, Fatmawati pindah ke Jalan Sriwijaya, sedangkan 4 anaknya tetap bersama suaminya tinggal di istana. Meski di istana Jakarta waktu itu tidak mempunyai nyonya rumah, Hartini sengaja dia tempatkan di pavilion Istana Bogor, tempat Bung Karno selalu menghabiskan akhir pekannya. Berangkat dari Jakarta Jumat siang, kemudian tinggal di Bogor selama 3 malam, dan nantinya kembali ke Jakarta Senin pagi. Lambert Gibbels menulis dalam bukunya tahun 2005, Soekarno selalu mendapat jalan untuk memperluas jumlah istrinya sekaligus tetap memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam. Dengan sengaja dia menceraikan Haryati, memberinya talak 3. Setelah perceraian, Haryati masih tetap tinggal di rumah yang diberikan Soekarno di kawasan Grogol dan secara berkala bekas suaminya tetap datang. Sementara kosongnya posisi istri nomor 4 segera diisi oleh Yurike Sangger. Tidak selamanya Bung Karno mematuhi peraturan Islam, terutama mengenai pembatasan maksimal 4 orang istri. Lambert Gibbels menunjukkan masih ada istri yang tidak pernah dikawini oleh Soekarno. Namanya adalah Kartini Manopo, seorang pramugari yang dikenal Bung Karno lewat lukisan karya Basuki Abdullah. Kartini mendapat rumah di kawasan Menteng. Ketika sedang mengandung, dia dikirim ke Nuremberg, Jerman. Anaknya dilahirkan tanggal 17 Agustus 1966. Bung Karno memberikan nama Toto Surjawan. Sesungguhnya tidak berhenti hanya sampai Kartini Manopo. Letnan Jenderal Sugiarto dalam buku Sanul Daca tahun 1989 menuliskan pengalamannya. Saya dipanggil ke istana, diberi tugas mengenai upaya untuk bisa menghentikan konfrontasi Malaysia. Setelah pertemuan selesai, muncul seorang wanita cantik menghampiri presiden dengan amat mesra. Saya ikut diperkenalkan, namanya Heldi. Heldi dinikahi Soekarno tanggal 11 Juni 1966 di Guest House Istana Negara. Usia mereka terpaut 46 tahun. Sesudah menikah, Heldi direkrut menjadi pegawai sekretariat negara dan tinggal di Jalan Cibatu, Kebayoran Baru. Dalam rangkaian ceramahnya semasa Perang Kemerdekaan di Jogja, Bung Karno selalu menyerukan penghormatan setinggi-tingginya kepada semua wanita. Mereka dia gambarkan sebagai ibu bangsa. Ceramah tersebut kelak dibukukan terbit tahun 1949 dengan judul Sarinah, nama wanita pengasuhnya semasa bocah. Tetapi Soekarno ternyata tidak selalu jujur terhadap istri-istrinya. Kepada Hartini dan juga Haryati, mereka berdua sama-sama dijanjikan untuk diajak menonton Pekan Raja Dunia di Chicago, AS. Janji yang akhirnya tidak bisa ditepati. Hubungan Indonesia dengan Amerika kemudian memburuk sehingga Presiden Lyndon Johnson tidak pernah mengundangnya untuk berkunjung. Tanggal 6 Juni 1962, pada hari ulang tahunnya ke-61, Soekarno menulis surat wasiat. Kalau aku mati, kuburkanlah aku di bawah pohon rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku, namanya Ratna Sari Dewi. Kalau nanti dia meninggal, kuburkan juga dia dalam kuburku. Aku selalu menghendaki dia bersamaku. Sayang, permintaan Bung Karno sulit dipenuhi, oleh karena Hartini juga menyimpan wasiat serupa. Bedanya hanya pada nama yang ditulis, satunya memakai nama Dewi, surat lainnya mencantumkan nama Hartini.
kepada penulis biografinya Cindy Adams, seorang wartawati Amerika yang tinggal di Hollywood. Bung Karno sejak awal sudah memberi pesan hanya 2 istri boleh disebutkan dalam bukunya, Fatmawati dan Hartini. Ketika Cindy kembali ke Jakarta akhir tahun 1964 untuk meminta persetujuan terbit atas naskah yang sudah siap naik cetak, Ratna Sari Dewi mengamuk setelah tahu dia sama sekali tidak disebutkan sebagai istri presiden. Baru dalam buku kedua terbit tahun 1967 dalam judul My Friend the Dictator, di mana Presiden Soekarno sudah tidak bisa lagi mengontrol penulisan akibat disibukkan oleh peristiwa G30S, Cindy Adams berani memasukkan Ratna Sari Dewi, kisah tragis bekas pramuria asal Jepang sewaktu pada tahun 1962, memutuskan menikah dengan Bung Karno. I lost my whole family. My widowed mother was bitterly unhappy about my marriage. Shortly after I converted to Islam and married President, she died from broken heart. The same day my only brother committed suicide. Within 26 hours I lost everybody. I had nobody but Bung Karno. Berat memang derita yang harus ditanggung Dewi ketika menikah dengan Soekarno. Dalam waktu 26 jam, Dewi kehilangan 2 orang yang sangat dia sayangi. Ibunya meninggal karena Dewi memeluk agama Islam, sedangkan saudara laki-lakinya, Yaso, bunuh diri berdasar alasan serupa. Untuk mengobati kesedihan Dewi, Bung Karno merancang rumah yang kelak ditempati oleh Ratna Sari Dewi di Jalan Gatot Subroto dalam nama Wisma Yaso.